Thayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, naharukum sa'id, lailatukum sa'idah. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah bil khair. Hari ini kita akan belajar pelajaran tafsir hadis. Dari pertemuan-pertemuan selanjutnya, Ustazah sudah memberikan catatan atau materi tentang surah apa? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sekarang, hari ini, Ustazah akan menjelaskan kembali penafsirannya atau asbabun nuzulnya, keutamaan-keutamanya dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini. Kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Hayya nabda dari sana yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dua surat ini, surah An-Nas dan surah Al-Falaq, ada asbabun nuzulnya dan keutamaan-keutamaannya ya. Saya akan menjelaskan kembali tentang surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Simak ceritanya ya. Di suatu ketika, Nabi Muhammad SAW menderita sebuah penyakit. Nabi Muhammad SAW merasa seperti melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya Nabi Muhammad SAW ini tidak melakukan sesuatu. Kejadian tersebut itu berlanjut beberapa hari. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembuhkan penyakit beliau. Suatu ketika datanglah dua malaikat yang menyamar menjadi manusia. Kemudian di antara dua malaikat tersebut terjadilah percakapan. Apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW? Kata salah satu dari malaikat tersebut. Dan malaikat yang satunya menjawab, Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Seperti itu. Kemudian malaikat yang lainnya bertanya, siapa yang menyihir? Yang menyihir adalah Labib bin Al-Aqsam. Percakapan selanjutnya yaitu, di mana sihirnya itu diletakkan? Dan dijawab, di dalam sumur Zarwan. Istilah diletakkannya sihir itu di dalam sumur namanya sumur Zarwan ya. Di keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW ini menyuruh Amir bin Yasir dengan beberapa sahabat lainnya untuk melihat sumur Zarwan tersebut. Kemudian diperiksalah sumur Zarwan dan dilihatlah itu airnya yang berwarna merah kecoklatan. Dan kemudian sumur tersebut dikuras. Setelah dikuras, sahabat-sahabat Nabi ini menemukan gulungan di bawah batu, dan gulungan itu sebanyak 11 simpul ya. Setelah ditemukan ada 11 gulungan simpul, kemudian 11 simpul itu dibakar langsung. Dari cerita tersebut tentang ada seseorang yang menyihir Nabi Muhammad SAW dan sihirnya itu diletakkan di sumur Zarwan dan lalu dibakar. Ada 11 simpul. Sini kesimpulannya ya. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah itu menurunkan dua surat, yaitu yang kita pelajari ini, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Yang jika digabungkan antara surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini menjadilah 11 ayat ya. Kemudian malaikat Jibril turun dan memerintahkan untuk membaca dua surah tersebut. Dan inilah cerita asbabun nuzul dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan di akhir ada hikmah-hikmahnya. Ada hikmah dari dua surah ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Anjuran untuk kita untuk menyerahkan perlindungan diri ini segalanya ya, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Selanjutnya, hendaknya kita selalu membaca dua surah ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebelum tidur, sebagai
perlindungan sampai terbangun di waktu subuh. Dan selanjutnya, perbanyaklah membaca kedua surat ini agar terhindar dari godaan setan, pengaruh jahat, ataupun sihir. Dan sihir ini hanya bisa bekerja dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cerita atau asbabun nuzul dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nanti kita lanjutkan setelah ini. Oke, untuk selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang keutamaan. Ada 5 keutamaannya. Sebelumnya kan asbabun nuzul. Di situ juga ada hikmahnya yang kita ambil dari cerita Nabi Muhammad SAW yang terkena sihir ya. Dan untuk keutamaan-utamanya ada 5 kan tadi ya. Keutamaan yang pertama itu kan ada 2 surat perlindungan. Dua surat ini yaitu perlindungan. Yang kedua, melindungi dari ain. Yang ketiga, melindungi dari sihir. Yang keempat, 2 surat yang tak ada bandingannya. Yang kelima, obat dan penjagaan. Nah, sebelum pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah memberikan catatan atau materi tentang 5 keutamaan dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nanti bisa dibaca lagi tentang 5 keutamaan ini ya. Dari 5 keutamaan ini, kita bisa ambil hikmah semuanya ya. Berarti sebelum tidur kita harus membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Bukan hanya sebelum tidur, bisa setiap saat kita membacanya. Insya Allah bisa terhindar dari sihir, dari ain. Nah itu ya, masih banyak lagi. Jadi perbanyaklah baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nah, ini untuk keutamaan-keutamaannya. Tadi yang pertama Ustazah menjelaskan tentang asbabun nuzul. Yang kedua, keutamaan dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nanti kalau selanjutnya untuk keutamaan ini bisa dibaca dari materi yang udah Ustazah kirimkan ya, Ustazah share. Dan selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang penafsirannya ya. Kemarin Ustazah juga udah mengirimkan atau catatan tentang surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan sekarang Ustazah akan menjelaskan dari penafsiran dari 2 surah ini ya. Kita lanjutkan. Ustazah akan menjelaskan yang pertama dari surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini artinya yaitu pemilik waktu subuh. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus awali dengan ta'awuz, fasta'idz billah. Kita harus membaca ta'awuz dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya katakanlah Muhammad ya. Katakanlah Muhammad. A'udzu, aku berlindung. Arti a'udzu di sini aku berlindung. Sebenarnya di itu artinya dengan. Robbi sini ada artinya, ada Robbi itu kan artinya Allah ya. Allah ini yang mencipta, yang menjaga, yang memberi rizki, dan yang semuanya, yang mencipta, yang menjaga, yang memberi rizki. Al-Falaq, waktu subuh, pemilik waktu subuh. Jadi kalau digabungkan ya, katakanlah Muhammad, aku berlindung dengan Allah, pemilik waktu subuh. Kalau Ustazah bilang, a'udzu, aku berlindung di bawah pohon atau di sebalik dinding atau dengan seorang bupati. Kalau pohonnya roboh, kalau dindingnya roboh, kalau orang besarnya itu korupsi, kita tidak bisa berlindung kepada mereka. Jadi kita bisa berlindung hanya kepada Allah, dengan Allah. Nah, gitu ya. Saya ulangi lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung dengan Allah, sang pemilik waktu subuh. Itu maksud dari ayat yang pertama. Di ayat yang pertama ini di waktu subuh berarti pagi ya. Berarti yang ayat yang kedua
min syarri ma khalaq, artinya dari segala yang jelek. Syarri itu artinya jelek, ma khalaq yang diciptakan. Itu arti yang kedua. Yang kedua ini, yang pertama tadi di waktu pagi, yang ayat yang kedua di waktu siang. Maksudnya dari syarrun. Syarrun itu kan artinya jelek ya, kejelekan. Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan atau kejelekan yang diciptakan. Yang jelek ini seperti jin, hantu yang jelek itu ya, yang jelek ya. Nah, di sini yang menciptakan kejelekan, syarrun, itu siapa? Pastinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak memusnahkan semuanya? Jadi kejelekan, jelek-jelek itu dimusnahkan semuanya. Yang haram-haram itu dimusnahkan semuanya. Kenapa? Ini jawabannya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini ingin menguji manusia. Mana yang baik dan mana yang jelek. Misalnya yang haram, misalnya hewan yang haram dan hewan seperti ayam. Supaya tahu mana yang haram dan mana yang halal. Nah, itulah Allah ingin menguji manusia. Mana yang, apakah manusia itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruknya. Itu maksud dari ayat kedua. Selanjutnya ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Di sini artinya wa min syarri ghasiqin idza waqab, artinya aku berlindung dari kejelekan malam ketika dia tiba. Nah, ini aku berlindung ini kan dari ayat yang pertama kan aku berlindung dari kejelekan malam ketika ia tiba. Kan di sini ada 3 ayat ya, dari ayat yang pertama, kedua, ketiga. Kalau ayat ketiga ini malam ya. Tadi ayat yang pertama itu pagi, yang ayat yang kedua itu siang, yang ayat yang ketiga itu malam. Jadi ketakutan manusia itu bisa terjadi di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Itu sering manusia itu takut ya, takutan. Jadi ketakutan ini bisa jadi meminta kepada dukun untuk menghilangkan rasa cemas atau ketakutan dalam diri mereka. Jadi maksud yang tiga waktu ini, pagi, siang, malam, itu adalah ketakutan manusia. Ada 3 kali, berarti pagi, siang, dan malam. Untuk apa tadi? Ada 3 ketakutan menjadikan manusia itu meminta kepada dukun untuk menghilangkan rasa kecemasan itu. Jadi aku berlindung di sini ya dari tiga-tiganya, dari pagi, siang, dan malam. Selanjutnya ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Artinya aku berlindung dari kejelekan an-nafatsat, itu artinya perempuan. Maksud dari an-nafatsat di sini adalah bukan perempuan ya, nanti saya jelaskan lagi. An-nafasat, nafasa artinya itu meniup dengan sedikit air ludah, kayak nafasa, itu kan keluar sedikit air ludahnya. Fil 'uqad artinya simpul tali. Maksud dari ayat ini, aku berlindung dari kejelekan. Dari tadi kan saya bilang tadi an-nafasa itu kan perempuan ya, benar, perempuan yang meniup dengan sedikit air ludah di simpul talinya. Maksud ini ayat keempat ini adalah sihir ya. Biasanya kalau orang sihir itu adalah kebanyakan perempuan, makanya disebut dengan an-nafasat. Kalau laki-laki an-nafasa. Nah, itu. Jadi an-nafasat itu perempuan. Jadi kebanyakan seorang penyihir itu adalah dari perempuan. Maksud dari simpul tali di sini adalah
sihir-sihir atau perempuan penyihir itu meniupkan, misalnya dibacakan sesuatu bacaan, habis itu ditiupkan ke simpul tali itu. Nah, itu nanti dibuatlah nanti berbentuk jimat. Nah, seperti itulah maksud dari ayat yang keempat. Yang terakhir ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, aku berlindung dari kejelekan orang yang hasad atau dengki apabila dia dengki. Maksud dari ayat ini adalah hasad di sini kan maksudnya kan itu tidak senang melihat orang lain itu mendapatkan nikmat atau kebahagiaan. Maka dari hasad inilah ke dukun untuk membuat yang diberikan nikmat atau bahagia ini tidak bahagia lagi gitu. Makanya orang hasad ini adalah orang yang tidak senang melihat orang lain itu mendapatkan nikmat atau kebahagiaan. Itu maksud dari ayat 5. Jadi di ayat 4 dan 5 di sini tidak ada batasannya, unlimited tentang sihir menyihir. Tadi kan di ayat yang pertama itu di pagi hari, yang ayat yang kedua itu di siang hari, yang ayat ketiga itu di malam hari, dan ayat yang keempat dan kelima di sini tidak ada batasan, tidak unlimited tentang sihir menyihir ini dimanapun. Kalau yang keempat tadi anafasat itu perempuan penyihir yang meniupkan di simpul tali, yang ayat kelima ini orang-orang yang dengki, tidak suka atau tidak senang melihat orang lain itu bahagia, maka mereka melakukan sihir menyihir itu maksud atau penjelasan dari di surah Al-Falaq. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang surah An-Nas. Ya, surah An-Nas. Arti surah An-Nas yaitu manusia. Nah, kenapa An-Nas? An-Nas manusia. An-Nas ini bisa diambil itu kata kerja ya dari alif, nun, sin. Surah An-Nas ini khusus ya untuk manusia ya, manusia. Saya jelaskan sedikit tentang An-Nas. An-Nas ini kan artinya manusia ya. Surah An-Nas ini surah yang paling penting, maka dibuatlah surat sendiri ya. Di terakhir surat ini surat yang terfavorit dari manusia ya, dari kita masing-masing pasti surat yang terfavorit. Di sini arti manusia itu dari bahasa Arabnya ya, di bahasa Arabnya itu banyak ya. Dalam Al-Quran Bashar itu sebanyak 35 kali, Basharaini 1 kali, Al-Insu ada 18 kali, Al-Insan 65 kali, An-Nas 241 kali. An-Nas ini yaitu jamak atau manusia banyak gitu. Mufradnya Al-Insu. Jadi Insu ini mufrad satu orang, kalau An-Nas ya, itu manusia banyak manusianya. Itu namanya jamak ya. Untuk mufradnya kan jadi An-Nas itu jamak, mufradnya itu ada 3 ya. Al-Insu, Al-Insan, Bashar. Nah, itu ada 3. An-Nasnya kita jamak. Jadi Al-Insu, Al-Insan, Bashar. Dari arti al-insu ini ya artinya manusia, tapi menunjuk kepada sifat kayak sifat lembutnya, sifat ramahnya seperti itu. Kalau di al-insan itu menunjukkan fungsi yang menunjukkan pada aktivitasnya al-insan gitu ya. Yang ketiga itu Bashar. Bashar ini menunjukkan fungsi yang menunjuk kepada aspek lahiriah, yang kayak nafsunya itu dimasuk ke Bashar, tapi artinya sama manusia. Al-insan, insu, Bashar itu artinya manusia, tapi yang jamaknya itu An-Nas. Tadi sebagian al-insu menunjukkan lemah lembutnya, ramahnya. Al-insan menunjukkan pada aktivitasnya. Bashar menunjukkan aspek lahiriah seperti nafsu ya. Nafsu itu aspek lahiriahnya. Ini An-Nas manusia ini disebut juga komunal atau berkomunikasi, makanya An-Nas manusia.
Manusia itu kan bersosialisasi ya. Jadi anas kita ambil di sini khusus paling penting anas ini. Makanya dibuat surat sendiri. Itu kan manusia itu berkomunikasi atau bersosialisasi ya. Itu namanya anas, manusia. Di jamak yang disendirikan anas, suratul anas, manusia. Ustazah akan melanjutkan penjelasannya dari surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya yaitu kul, katakanlah Muhammad. A'udzu sama seperti tadi, aku berlindung. Birabbi, bi dengan Rabbi, Allah, Tuhan ya, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memberi rezeki ya, Tuhan yang menjaga, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi petunjuk. Anas, manusia. Jadi katakanlah Muhammad, aku berlindung dengan Allah manusia dan dengan Tuhan manusia. Nah, ini kan kalau surah An-Nas ini kepada orangnya ya. Tadi surah Al-Falaq itu kondisi atau keadaannya. Nah, nanti itu bersambungan antara surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu penjelasan di ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Malikin Nas. Nah, jangan salah ya, ada juga yang Malikin Nas, berbeda ya. Sini Malikin Nas artinya Malik itu adalah raja. Kalau Malikun itu artinya pemilik. Kalau Malikun itu artinya raja. Di sini Malikin Nas, raja manusia. Raja di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, manusia. Itu penjelasan di ayat yang kedua. Malikin Nas, raja, Allah manusia. Raja manusia. Selanjutnya ayat yang ketiga, Ilahin Nas, artinya Tuhannya manusia. Ilah itu artinya Tuhan ya. Itu mufradnya atau satu. So, kalau alihah itu banyak, Allahnya banyak. Kan ada orang yang menyembah, misalnya menyembah matahari, menyembah sungai, menyembah bulan, menyembah apapun itu, batu, itu namanya alihah. Ilahin nas artinya ilah itu artinya Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya manusia, berarti Allah Subhanahu wa taala ya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ilahin nas, Tuhannya manusia. Itu mufrad ya, satu berarti. Kalau jamak alihah berarti Tuhannya banyak. Tuhannya banyaknya maksudnya kayak matahari disembah, sungai disembah, bulan disembah, seperti itu. Itu maksud dari ayat yang ketiga. Selanjutnya di ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Artinya, aku berlindung kepada Allah, syar, kejelekan. Min syarril waswasi. Al-waswasi itu artinya bisikan atau berbisik-bisik di telinga. Itu bisikan setan ya. Al-waswas ini bisikan syaitonir rajim. Al-khannas yang bersembunyi. Setan berbisik-bisik itu kan di dalam, langsung ke hati kita berbisik-bisiknya. Jadi kita harus berbanyak berzikir kepada Allah. Berzikir, nanti kalau kita lepas dari zikir, itu muncul lagi bisik-bisikannya. Jadi banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung dengan Allah dari kejelekan. Jelekan apa? Bisikan setan atau bisik-bisik waswas, itu bisikan setan. Khannas yang bersembunyi. Bisikan setan itu langsung ke hati. Kalau kita putus dari zikir, masuklah dalam hati kita. Ya, itu maksud dari ayat yang keempat. Selanjutnya ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, di sini ayat yang kelima ini, yang berbisik-bisik itu di hati manusia. Inilah sambungannya, ini ayat yang keempat tadi ya.
setan itu berbisik di hati manusia. Kalau kita lepas dari zikir, masuklah bisikan-bisikan itu dan bisikan setan ya. Kita harus berbanyak apa? Berbanyak zikir tadi ya. Yang terakhir, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Siapa yang tadi berbisik-bisik tadi? Kan ada dari golongan jin dan manusia. Manusia pun juga berbisik-bisik. Ada yang menyuruh jangan sholat. Itu berarti setan yang berbisik-bisik, tapi dia nyata. Itulah penjelasan dari surah An-Nas. Ulangi lagi, kalau surah Al-Falaq itu kondisi atau keadaannya, kalau di surah An-Nas itu langsung orangnya ya. Dari dua surat ini bisa disebut dengan muawwidhatani ini dua surah ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kalau muawwidh atau muawwidhah itu orangnya ya, misalnya muawwidh itu laki-laki, muawwidhah itu perempuan. Berarti dua surah ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas bisa disebut dengan muawwidhatani. Itu penjelasan sedikit ya, surah Al-Falaq dan surah An-Nas namanya muawwidhatani. Jadi itu sedikit penjelasan dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Semoga berkah dan bermanfaat untuk antum semuanya ya. Kita bisa tutup pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Nanti didengarkan baik-baik. Tugasnya yaitu dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini dicatat kesimpulan dari asbabun nuzulnya, keutamaannya, dan penafsiran dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini ya. Jadi soalnya ada 3. Yang pertama asbabun nuzulnya jelaskan asbabun nuzul dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Yang kedua, apa saja keutamaan dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Yang ketiga, penafsiran pakai menggunakan bahasa sendiri ya. Penafsiran dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu tugasnya ya. Ada 3 soal. Insyaallah antum semuanya paham ya. Kalau masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung saja. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan lafaz nakhtatim bil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ma'an najah fi kullil umur. Ta'allamu jayyidan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.